Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di podcast Bea Studi Nusantara. Alhamdulillah kita sudah berjalan beberapa episode dan kali ini kita punya tamu spesial dari negeri jiran, dari Malaysia. Ada siapa? Bang Ade Anggi Hakim gitu. Nah, beliau adalah salah satu penerima beasiswa XXXX gitu ya. Nanti kita ngobrolin nih beasiswa yang ada di kampusnya dan yang sekarang sudah didapatkan oleh Bang Ade gitu. Nah, hari ini saya Ali Rahmat sebagai host untuk podcast Bea Studi Nusantara dan ditemani oleh teman saya sebagai co-host ada Brilian di sini. Oke, baik, kita langsung aja ya. Kita ngobrolinnya udah nggak ini nih kebendung lagi nih terkait dengan beasiswa apa nih. Nah, sebelum itu mau dong kenalan dong deh gitu. Ade itu siapa? Kemudian tinggalnya di mana gitu atau aslinya orang mana dulu S1-nya di mana? Silakan Ade. Oke, siap. Terima kasih Mas Ali dan Mas Brilian. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini suaranya clear ya, Mas? Clear, clear. Clear ya? Oke, Alhamdulillah. Oke, pertama sekali terima kasih banyak bisa diberi kesempatan ya untuk bergabung, berdiskusi bersama Mas Ali, Bang Brilian, untuk itu ya sharing ataupun berbagi pengalaman ataupun apa insight yang baru untuk teman-teman nanti agar bisa lebih banyak memberi manfaat ya walaupun secara tidak langsung tapi insya Allah bermanfaat untuk Indonesia ke depan. Oke, Amin. baiklah, perkenalkan. Oke, amin. Perkenalkan saya Ade Anggian Hakim, panggilannya Ade. Tapi kalau di keluarga biasanya beda-beda gitu ya. Jadi Hmm. kadang ambil nama tengah gitu belakang depan. Kemudian tapi kalau di Malaysia AD itu jarang kali. AD itu kayak Hmm. nggak familiar gitu. Jadi kayak eh, siapa nama kayak gitu. Kalau dia nanya nanya nama kan, jadi dia kayak AD itu jadi AD sebab dia pakai itu Oh, kan ini dia Inggris kan. pembacaan Inggris ya, Malaysia Inggrisnya ya gitu. Inggris. Nah gitu. Jadi kayak pertama-tama tuh confused kan banyak confused dengan kalimat, ejaan, spelling dan lain-lain gitu. Oke, itu untuk kemudian saya dari daerah Sumatera, spesifiknya di kota uh, kalau teman-teman tahu kalau yang jahit bendera merah putih, nah itu Mhm. kampungnya aduh aku lupa ya Allah, Bu nah itu Fatmawati, ya. lahirnya di kota Fatmawati, Bu Fatmawati, nah itu uh, uh, kelahiran beliau di situ. Nah disitulah saya tinggal, yaitu di Bumirah Malaysia, Bengkulu. Oke, di Jadi, Bengkulu. betul, di Bengkulu. Bengkulu ini antara Sumatera Barat dan Lampung, Palembang tuh di, di, di apa? Dikelilingi mereka gitu. Mm-mm. Kemudian dari Universitas Negeri, yaitu Universitas Negeri Bengkulu, dan saya ambil S1-nya di jurusan Teknik Elektro, Mas Ali. Oke, oke. Jadi dari Universitas Bengkulu S1 Teknik Elektro nih. Nah, sekarang kan lagi kuliah nih ya di Universitas Tun Hussein on Malaysia. Indonesia. Agak susah ya namanya ya. Tadi itu ya spellingnya kita beda-beda nih di Hmm. kampus tersebut nih. Nah, boleh cerita nggak sih awal mula eh, akhirnya Ade pingin sekolah S2 gitu. Lebih ke flashback. Kenapa sih dulu mau sekolah S2 gitu? Oh, alasannya gitu ya, Kak. Mm-mm. Oke, oke, baik, Kak. Kak Ali. Untuk alasan besarnya untuk kuliah S2, pertama sekali adalah karena mungkin di keluarga itu belum ada yang S2 kali ya, Kak. Mhm. Jadi kayak, wah, kayaknya kalau S2 itu merupakan suatu pencapaian yang baru kayak itu di keluarga gitu ya. Ataupun di keluarga besar tuh belum ada. Jadi kayak, oke, bagus nih untuk pencapaian yang baik kayak gitu. Nah, Hmm. kemudian yang kedua, itu eh memang dari dulu tuh pengen lanjutin studi ke jenjang yang S2
karena waktu itu pas itu ya selesai studi, kebetulan studi, alhamdulillahnya saya yang paling cepat lulus di program studi, jadi kayak saya langsung masuk industri, terus langsung ke dunia industri Oh, beberapa. kerja dulu berarti uh, ya? Sebelum S2 kerja dulu ya? betul, Hmm. betul kali. Dan melihat culture industri itu kayaknya lihat teman-teman di situ yang senior gitu ya, kayaknya sudah beberapa tahun kok, bukan itu ya, tapi kok mereka lambat kayak gitu. Wah, jenjang karirnya itu kayak lambat kayak gitu kali. Jadi kemudian ada teman-teman em, staff gitu kunjungan ke industri, kan ada staff yang levelnya lebih tinggi gitu. Mereka kayak datang itu kayak pakai helm putih kan. Biasanya staff kayak gitu kan dari staff Hmm. perwakilan Ada perusahaan. berbagai warna Jadi helm, kalau putih, merah, kuning gitu ya? nah, Heeh. nah gitu ya. Jadi hierarki helm itu sangat-sangat diperhatikan kalau di industri industri kayak apalagi helm putih. Jadi kayak helm putih itu kayak wah keren ya mereka yang kayak gitu di kantor gitu, kemudian analisis, kemudian saya di lapangan juga bisa gitu. Kalau di sini kayak lihat senior-seniornya kayak gini gitu beberapa Hmm. tahun. Jadi kayak oke, kayaknya harus ngambil S2 S2 deh untuk jenjang lebih cepat di posisi yang kita inginkan kayak itu loh kali. Hmm. Dan Oh. alasannya yang paling kuat itu adalah apa? Mau apa ya? Kan dia udah ada sedikit pengalaman di industri gitu. Jadi kayak bisa Hmm. nggak sih nanti pas mungkin sebenarnya kita goal saya itu jadi pengajar sih sebenarnya kali. Nah, sama dengan Hmm. kali gitu ya. Jadi hobi apa senang senang dengan mengajar kayak gitu. Jadi pengennya mengajar itu sambil apa ya berbagi pengalaman di industri, jadi relate kayak gitu kali. Oke, oke. Jadi kalau sedikit itu, jadi ada berkaitan dengan family juga ya, kayak di keluarga belum ada nih yang S2. Kemudian sisi lain juga dalam dunia pekerjaan ya, berbeda juga nih ternyata teman-teman yang sudah levelnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kayak wah mupeng nih kayak bisa nggak sih kita kayak gitu ya. Akhirnya Ade mencoba untuk nyari beasiswa gitu. Nah, em, untuk masuk S2 kan. Nah, mulainya gimana nih Ade? Kan banyak nih beasiswa Indonesia nih. Nah, kenapa Ade bisa kecemplung di beasiswa Malaysia nih gitu? Apa dulu nih? Siapa Oke, faktornya dari mana nih? Info dari mana nih gitu? Gitu. siap kan. Oke, sama kayak itu ya pemburu-pemburu beasiswa scholarship Scholarship hunter, Hunter apa gitu semacam ya. itu. Nah, gitu ya. Biasanya startnya itu mulai nulis skripsi tuh Kak Ali. Mulai Hmm, kan ya 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 sambil sama nulis sama sama gitu. gitu kan ya. Gitu ya. Sambil nulis terus sambil explore gitu kan. Kemudian waktu itu kebetulan bukan kebetulan sih, memang eh, waktu itu gabung di apa ya kayak komunitas keilmuan kayak gitu. Jadi beberapa di kampus, ada juga di skala nasional gitu. Nah, jadi dari situ dapat banyak informasi, kemudian terinspirasi juga dari teman-teman yang sudah S2, sudah S3, profesinya seperti ini kayak gitu. Oke, di situ kayaknya keren kayak itulah pemicu ya triggernya. Nah, kemudian Hmm. setelah itu siapa itu Kak Ali? Kebetulan di S1 itu saya juga dapat beasiswa yang sekarang namanya dulu tuh namanya bidik misi. Nah, Oh gitu. ya 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 ya, bidik Bidik misi. misi gitu ya. Nah, Hmm. jadi alhamdulillah saya dapat full full bidik misi sampai 8 semester gitu. Nah, bidik misi ini dia ada apa ya? Kayak hak istimewa kayak gitu, privilege untuk dia bisa ikutkan di LPDP di bagian Afirmasi. afirmasi. Nah, Mm-mm. kayak gitu. Nah, jadi kegiatan itu terus saya ikut beberapa kali, terus ternyata gagal di situ kali. Jadi proses yang di situ gagal. Kemudian tahun berikutnya kan 2 kali, setahun tuh 2 kali ya kalau nggak salah Mm-mm, ya. betul. Saya ikut Dua lagi. periode. Mm-mm. Nah, tuh ikut lagi, terus kemudian setelah ikut
Itu saya nggak apply, takutnya nanti apply di sini PDP terus kalau nggak dapat lagi ya terus nggak dapat kan. Mm-mm. Bagusnya ikut yang apply di sini gitu lebih banyak Ya, pasang apa antar namanya jaring lah ya, pasang apply sana sini. dari Saya juga dulu nah kayak begitu. gitu. Nah sama lah ya Mm-mm. triknya, oke kayak gitu. Nah jadi beberapa teman tuh beberapa pilihan kali alhamdulillah kemarin ikut juga ABP namanya Asian Break Program nggak salah, yang Ya, spesifik oke. untuk Shizuoka University. Kemudian ada ya termasuk LPDP juga. Dan satu lagi kemarin itu ada beasiswa di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, Riset Pendidikan dan Riset Malaysia. Jadi apply di situ banyak tiga tuh kan. Nah, kemudian alhamdulillah yang karena LPDP itu masih panjang, yang apa ya, yang dapat titik terangnya itu ABP yang di Shizuoka, yang di Jepang, Mm-mm. dengan di Malaysia, itu di Malaysia. Nah, dari situlah pertimbangan, ini udah hampir pasti nih, udah dapat profesor kan, udah dapat bla bla bla, pemberkasan, terus diskusi dengan orang tua, mana nih yang bagus, yang di Jepang, bukannya bagus, yang direkomendasikan di Mm-mm. Jepang ini ada, saya setorkan kan ke orang tua, terus ada di Malaysia. Terus kata orang tua daftar di Malaysia aja karena mungkin ya lebih dekat gitu ya, ataupun kalau pulang bisa lebih frekuensinya lebih ya gitulah kali orang tua kan Mm-mm. ya. Ya, betul. Ya Orang tua bisa nggak siap anaknya jauh-jauh ya, betul. Mm-mm. nah, kayak gitu. Jadi ada putuskan untuk ya ikut di Malaysia itu kali. Mm-mm. Oke, jadi beasiswa ini yang sekarang Adi dapatkan adalah beasiswa dari pemerintah Malaysia, gitu. Nah, betul kali. Oke, oke ya. Oke, Brili siap untuk tanya-tanya? Oh, insya Allah siap Brilian. deh. Oke, siap. Nah, ini pokok bagian beasiswa biasa tanya-tanya nanti Brili nih ya. Nanti saya sambil nimpalin. Silakan Bril. Pertanyaan-pertanyaannya nih. Oke, Mas Ade, apa kabarnya? Oke, Mas Brilian, alhamdulillah baik. Mas Brilian gimana? Baik ya. Alhamdulillah baik juga. Oh iya, Mas Ade, ini kan Mas Ade itu eh, dari Universitas Bengkulu ya, kemarin S1-nya berarti ya. Itu berarti Ya, ya. eh, 2000 berapa Mas Ade? Saya angkatan kira-kira angkatan berapa ya? Eh, 17 ya? Betul, betul, betul. 2017 masuk. Kok pas Berarti ya? Brilian selesai, juga? iya Mas, 17 juga. Oh, oke, Eh, oke, Berarti sama-sama. nyempil dong. Adi sempat kenal sama namanya Wahyu Wulandari nggak dari FISIP? Siapa, siapa, Kak? Wahyu Wulandari. Dulu, Tahu, tahu, tahu. ya dia kalau nggak salah Menteri Pemberdayaan Wanita ya di BEM ya, kalau nggak salah ya. Betul, betul, betul. Oke, Oke. oke. Kemarin juga Aktif, sempat jadi aktif di sana narasumber juga. kami kan. Beliau di U3 ya, Oh, UI3 ya, UI3 gitu. Dan satu organisasi oke. sama aku dan sama Brili juga gitu di Forum Indonesia Muda gitu. Oke, Kak. Enggak, enggak. Ya, dia kayak aktivis gitu kan ya. Mm, mm, mm. Lanjut, Bril. iya. Jadi eh, Mas Ade 2017 berarti selesai 2021 ya. Alhamdulillah ya, 2021. Mantap, berarti ini ya tepat waktu ya, Mas. Alhamdulillah. Kalau ini untuk yang S2-nya berarti dari kapan mulai Mas studinya? Ya, dulu kalau S2-nya kan dulu pas S1 itu wisuda terus kerja dulu kan. Kerja dulu eh, sekitar kurang lebih 1 tahun kayak itu kerja. Dan setelah satu tahun nyambi apply beasiswa dan baru dapat tahun berikutnya. Jadi ya setelah wisuda setahun kerja terus langsung lanjutkan kayak gitu. Berarti Ya. 2023 ya? Ini Ya, 2003 kalau nggak salah Maret kalau nggak salah mulai studinya. Maret. Berarti sekarang semester 2 Mas. Tiga, tiga. Oh, tiga. Masuk Wih, semester bentar tiga. lagi dong. Hmm. Bentar lagi dong ya, Be ya. Selesai. Ya Ya, ini deg-degan udah itu banyak. tahun-tahun pusing nih. Ya benar, benar, benar. Ini tahun-tahun yang luar biasa spesialnya. Oh iya. Berarti kalau yang untuk S2-nya nih linear gitu ya Mas dengan jurusan waktu S1 kemarin.
Ya, alhamdulillah linear. Kemarin sekarang ini saya ambil jurusan teknik biomedis, yaitu teknik medis, tapi di biomedical engineering. Jadi saya ambil ini karena waktu itu saya ambil mata kuliah. Saya nggak tahu ternyata di elektro itu ternyata ada mata kuliah biomedical engineering, teknik biomedis kayak gitu di elektro Oke. yang analisis sinyal listrik kayak gitu. Jadi sejak itulah tertarik nih, ternyata ada bagian medis yang di elektro gitu Berarti kalau fokusnya. yang S1-nya kemarin tuh ke elektro aja berarti ya, Mas. Naik elektro aja. Betul, betul, betul. Teknik Hmm. elektro. Jadi banyak ya ini ya, kalau di elektro tuh kayak fokusannya gitu nanti ya jatuhnya. Ada yang ke Betul, betul, medis. betul. Betul. Terus Mas, Banyak. ini mau nanya, pertama tuh untuk tahu bisa dapat info beasiswa ini tuh dari mana, Mas? Apakah dari teman Ah, gitu atau dari apa? Lihat di sosial media gitu kan, gitunya. Dan kenapa apa namanya ngambil di kampus yang ada di Malaysia? Apa memang beasiswa cuma ada di situ kan? Walaupun tadi dari program dari pemerintahan dari Malaysia ya beasiswanya, kan banyak juga kampus-kampus yang lain tuh Mas. Apa memang cuma beberapa kampus saja gitu kan? Biar ini teman-teman juga pada tahu nantinya kan. Gitunya. oke, siap, Mas Brilian. Oke, untuk pertama tadi karena circle sih, Mas Brilian. Karena circle kita dulu kebetulan di kampus itu saya senang kayak gabung apa di lembaga riset kayak gitu atau pengabdian masyarakat kan atau pengembangan inovasi kayak gitu di kampus-kampus. Nah, jadi dari situ kenal kan di circle-nya itu memang kita satu visi gitu. Nah, tiap seminar ataupun setiap kegiatan kita sering mengundang teman-teman senior yang udah lulus ataupun sudah dapat beasiswa gitu. Ternyata mereka kuliahnya pernah di sini dapat beasiswa ini dapat beasiswa itu cara-caranya gimana. Nah, jadi dari situ termotivasi itu awalnya. Nah, jadi dari situ teruslah tuh syarat-syaratnya harus ya bahasa Inggris, nilainya harus konsisten bagus kayak gitu ya. Bukan konsisten maksudnya dijaga bagus gitu karena kita akan apply di studi yang lebih lanjut. Nah, di situ dimulai akhirnya eh, circle kita tadi yang mendukung. Misal kayak di circle nanti, oh ini nih ada di postingan media sosial ini ada beasiswa ini persyaratannya kayak gini gitu. Kemudian nanti dari teman-teman yang lain ada dari apa company ini ada juga beasiswa foundation kayak gitu. Nah, jadi dari circle sih Mas Brilian untuk dapatkan Oh, eh, informasi ataupun kita trigger gitu untuk lanjut studi. Terus apa lagi tadi ya? yang ini yang terkait beasiswa kan apa program dari pemerintahan Malaysia ya. Dan itu Hmm. apakah tertuju pada kampus itu aja atau ada beberapa kampus di Malaysia gitu, Mas? Oke, oke. Untuk program saya sendiri itu sebenarnya di scholarship di Malaysia itu ada banyak jenis ya. Kalau nggak salah itu ada yang paling dia juga ada kayak level-levelnya. Yang paling tinggi itu kayak MIS, terus ada lagi SRGS, terus ada lagi GPPS, kemudian ada GRE kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Tier 1 namanya. Jadi banyak spesifik dan itu untuk S2 dan S3 aja kayak gitu dan itu khusus postgraduate ataupun ya S2 S3 gitu. Nah, jadi dari situ kebanyakan dari beasiswa-beasiswa yang dinaungi oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Riset dan Teknologi Malaysia ini mereka kayak hanya memberi ke universitas negeri di Malaysia. Jadi kayak biasanya dia nggak mereka itu kementerian itu nggak ngasih beasiswa kalau universitas itu bukan universitas negeri. Jadi kebetulan universitas saya ini UTSM, ejaannya ya UTSM di sini. Jadi eh, bagian dari universitas negeri yang fokus di technical. Jadi adalah space beasiswa itu di situ kayak itu. Nah, jadi saya apply di situ itu Mas. Keren Universitas banget negeri. sih. Bentar, aku mau cross check lagi ya. Nama beasiswanya apa? Kalau Kalau yang saya namanya GRE Kak Ali. GRE apa itu itu? kayak beasiswa.
graduate research assistant. Jadi kayak kita Oh, tuh graduate dikasih, research assistant ya. Oke. betul, betul. Oke, namanya Jadi kayak, graduate research assistant gitu. Pertanyaannya adalah how to know beasiswa ini? Bagaimana sih kita tahu ada beasiswa ini? Apakah di skema ada websitenya nggak sih? Aku pingin lihat kalau ada gitu. oke, oke. Eh, Sebelumnya itu yang ada tahu itu kayak MIS kali, Malaysia International Scholarship. Karena itu yang Mhm. paling famous kan Itu ya, paling ya paling famous dan populer itu umum. ya gitu. Populer. Dan itu ya karena dia populer kan jadi banyak yang apply. Cuma Betul, kayak makanya ini nggak bisa hidden diterima. gems kan? Ini hidden gems-nya beasiswa Nah, ini kan nah, gitu. nah, betul betul. Jadi kebetulan entah kenapa waktu itu ada kan sambil apply apa namanya ABP, ABP scholarship yang di Jepang. Nah, Mhm. kebetulan di saat yang sama kali, entah ini takdirnya kali ya, ada senior saya yang sudah jadi dosen di ITERA namanya, Institut Mhm. Teknologi Sumatera, yang dia dari Biomedical Engineering Department, terus ngirim lu, ngirim nih ada dosen di Universitas Negeri di Malaysia yang perlu mahasiswa nanti dikasih beasiswa under under GRE tadi kayak gitu. Karena GRE itu Hmm. bagian dari list of beasiswa di bawah kementerian. Nah, Mhm. GRE ini kenapa dia apa ya? Kenapa dia nggak terekspos gitu? Karena dia sangat spesifik. Jadi kayak kalau dosen dosen pengen mahasiswa, nanti dosen itu dapat scholarship dan scholarship itu cuma bisa dikeluarkan kalau dia ada student gitu kan. Jadi Hmm. student nanti jadi dia cari student, dari itulah dia apply email, dia kirim email, interview, dah dapat. Oke. Oh, jadi ini ya, di sisi kan tadi aku sambil melihat sebelumnya mencoba beasiswa ini itu, kemudian juga mencoba beasiswa Malaysia. Ya nggak, Gede? Nah, tapi di Betul sisi betul. lain dapat info nih, info bocoran ya. Inilah pentingnya circle ya, yang bisa ngasih tahu nih, info Betul betul bocoran betul. bahwa ada beasiswa graduate research assistant di kampus ini. Biasanya spesifik profesor, setahu saya kalau beasiswa seperti ini. Profesornya si Betul. profesor siapa gitu. Beasiswanya ini nanti baru nge-apply. Ya nggak sih, gitu nggak? Betul Oke. kali. Persis. Oke. Eh, nah, aku sebelum nanya kayak, Adi bisa mengetahui nggak sense lagi, profesor-profesor lain yang open call student kayak gini? eh Sebenarnya kali di Malaysia itu ya mungkin sama kayak di Jepang juga karena Kak Lima pernah di Jepang juga kan ya studinya Mm-mm. S2 S3. Nah, jadi kayak karena dana untuk riset di pendidikan itu besar, nggak kayak di Konoha gitu ya. Mm-mm. Jadi besar. Jadi kayak profesor-profesor itu banyak dapat dana riset kayak gitu dari riset. Jadi dari situlah banyak banyak list beasiswa kayak misalnya ya MIS tuh kayak yang paling itu ya yang paling top ya. Terus ada lagi sebenarnya yang banyak bagian yang kita nggak tahu yaitu GR, GPPS, RAJS, GRA kayak gitu dan lain-lain banyak. Nah itu eh, hal-hal yang kita nggak tahu biasanya itu skemanya dari profesor itu kali. Hmm, Eh, Kayak- Jawab nggak sih? Aku bingung dari pertanyaan tadi. Gimana kali? oke oke. Ya emang dari profesor itu. Ada nggak syarat-syarat khusus? Aku barusan searching ya. Nanti aku mau nanti Brilin boleh nimpalin. Aku barusan coba searching ya gitu. Nah, kan aku coba searching nih. Tadi aku searching kampusnya kan. Ini kampusnya negeri kan, UTHM negeri kan. Iya kali. Oke, ini kampus Hmm. negeri, teman-teman. Terus aku tadi coba searching nih ketika saya nyari Grand Research. Ini ternyata banyak ya. Ada dia UKM muncul. Tadi sempat eh aku juga akhirnya buka. Ternyata apakah sama dengan Research Assistant Vacancy ini? Beda kah? Yang ini ya. Ini saya agak takut salah ya. Tapi ini untuk PSD ternyata ya. Oh, Oh, ini untuk kayaknya Research Assistant tapi beda. PSD saya kurang tahu. Oh iya, iya ini mungkin seperti ini ya sistemnya ya. Graduate Research Assistant Vacancy
status untuk S2 2 tahun begitu. Ini syarat-syaratnya ini mungkin kurang lebih seperti, nah makanya ini langsung langsung ke profesornya secara spesifik kan untuk mempersiapkannya. Ya enggak? Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya, betul-betul. Oke, aku dari sini aku mau meng-cross check terkait dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya dikirim ke sensei atau ke profesor atau ke office. Kita pertama ke profesor dulu. Ke profesor Oke, kita, nanti dari profesor. dia ngasih info, nanti profesornya yang ngasih berkasnya ke office kayak gitu. Oke, ini contoh dari UKM ya, karena aku job vacancy yang dari UTH eh ini aku nggak dapet ya, dapat mungkin tapi ini takut salah. Nah, syarat-syaratnya apa sih? Ini minimal S1 ya, S1 bidang yang sesuai. Kemudian IPK berapa kalau kemarin dimintanya? IPK di situ itu ya 72 75, tapi kemarin itu eh kayaknya sama deh Kak Ali. Tapi kayaknya hmm, ada nggak spesifik ada IPK sebenarnya? Oke, ya ini karena ini kan di bawah profesor masing-masing ya, jadi emang syarat-syaratnya dibuat masing-masing. Kemudian strong interest research is willing to learn skill ini hanya ini ya. Kemudian ada disyaratkan untuk TOEFL nggak deh? Oh ya, TOEFL ada Kak Ali. Diminta berapa kemarin TOEFL TOEFL? kemarin minimal kalau nggak salah ya 400 gitu. Oh nggak terlalu Jadi high ya, TOEFL loh ya ini. tapi kali ini untuk syarat masuk boleh 400, tapi untuk keluar nanti, maksudnya lulusnya itu di atas Mm-mm. 500 Oke. kayak gitu. Oh ya, Ya berarti kan boleh ya, masuk. oh ya ya oke lah. Yang penting masuk dulu lah ya. Sambil ambil belajar selama 2 tahun, 500 mungkin kemungkinan tercapai karena mau nggak mau kan eh, tesisnya dalam bahasa Inggris kan ke depan gitu kan. Betul, Lebih betul. ke situ kan. Terus aku cross check tadi itu ya. Atau boleh nggak cerita terkait syarat-syaratnya apa aja nih yang Adi masih ingat? Kali aja Brili mau lanjut tuh Oke, di Malaysia. oke. Ini oke. Untuk Tapi syaratnya cukup simpel kali. Amin. Mm-mm. Eh ya Kak Ali bilang tadi ya, kalau bisa IPK di atas 3 ya kalau bisa. Tapi Mm-mm. teman-teman yang di bawah itu nggak apa juga. Karena nanti dilihat juga kan CV kita, eh, kalau misalnya teman-teman banyak project, ya itu mungkin bisa menjadi value yang lebih gitu. Nah, kemudian yang kemarin itu simple sih Kak Ali. Yang paling penting itu proposal riset. Ini yang paling penting. Oh, proposal Jadi riset. Oke. kayak itu harus ada proposalis itu kayak kita nggak perlu hasil kan, kita cuma ya bab chapter chapter 1 2 3 gitu, bab 1 2 3 Mm-mm. proposal, ya udah proposal terus ya sertifikat bahasa Inggris, kemudian eh, transkrip lu nggak ya, betul transkrip nilai kita yang udah dilegalisir kayak gitu, kalau udah dilegalisir dan ditranslatekan ke bahasa Inggris, nah terus Oke. dilegalisir gitu. Terus lagi apa ya? Itu aja sih kali. Oke, saya mau cross check. CV, CV semenarik mungkin ya berarti kan, menarik mungkin Nah, kayak betul betul betul. proyek-proyek yang udah dilakukan, ijazah udah ditranskrip dalam bahasa Inggris, transkrip juga dalam bahasa Inggris, kemudian riset plan ya ini ya, riset plan ya. Nah, Nah, riset riset plan ini plan berarti dan harus menyesuaikan dengan bidangnya profesor kan berarti. sebenarnya nggak juga sih kali. Eh, Kalau bisa riset plan kita itu berkaitan dengan bidang apa ya? Bidang ya relate juga dengan profesor kita, tapi nggak harus relate-nya gitu. Misal kayak ada dulu eh, skripsinya tentang nggak terlalu medis, cuman deteksi object detection, tapi ada ngarah ke medisnya sedikit kayak gitu. Jadi, Oh, medisnya sebagai tambahannya ya. Oke. betul betul. Lebih kayak yang Walaupun nanti, penting masih ada masih bisa ada irisan dengan profesor ya gitu. betul Oke. betul betul. Walaupun nanti, Kemudian ada eh, hmm, walaupun ada sebenarnya Kak, proposal yang ada buat itu sebenarnya bukan itu yang nanti
dikerjain. Nanti habis sama. Saya di Jepang juga gitu. ya. Proposal saya apa, Nah sensei? gitu. Ah, kamu nggak ACC yang itu, kamu yang ini aja gitu. Ya udah. Nah Ah, gitu aku kalau udah nyampe sana kan benar kita nggak bisa sih. nolak, udah dikunci sama beliau-beliau kan. Benar Jebakan sekali. Batman-nya Benar. gitu. Jadi Kalau TOEFL tadi berapa? 400-an ya? 450 boleh sebagai syarat, tapi nanti untuk ah, lulus harus lebih dari 500 ya. Oke. betul Oke. Kak. Nah, kini ya teman-teman kalau mau nyoba beasiswa ini, tentunya tadi sih keywordnya kalau aku melihat di, aku tadi barusan coba searching yaitu research, graduate research assistant gitu, scholarship gitu. Nanti dia akan muncul berbagai tawaran dari kampus-kampus gitu ya. Emang trikinya adalah kita harus benar-benar nyari satu persatu ya, bidang yang sesuai dengan kita. Nggak bisa kan kita langsung dapat bidang kita kan. Nah, syukur-syukur kita berada di circle yang mungkin bisa tahu informasi. Kan Ade juga posisinya beruntung, rezekinya adalah berada di circle-circle teman yang satu bidang yang bisa menginformasikan hal tersebut. Nah, mungkin Ade boleh nggak cerita terkait, kan ini berkas nih dikirim nih ke email kan, email ya perkenalan segala macam, terus kirim berkas. Kemudian terkait wawancara nih, boleh nggak cerita wawancara?